Oke. Karena ditanya fungsi turun yang A dulu ya. Maka kita turunkan nih, turunkan ini ke monotonan, berarti 3x kuadrat min 6x min 45. Kemudian syarat grafik turun. Itu jika f aksen x itu kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke syarat dulu. Kurang dari 0 baru dibagi 3 ya. Baru dibagi 3, jangan di sini dibagi 3. X kuadrat min 2x min 15 ya. Kurang dari 0. Kemudian difaktorkan. Difaktorkan x min 5 sama x plus 3 ya. Kurang dari 0. Kita pakai sama dengan dulu nih, 5 sama x sama dengan min 3. Kemudian karena dia menanyakan interval naik turun, kalian gambar garis bilangan nih, min 3 sama 5. Uji titik, teman-teman, uji titiknya itu 0 ke f aksen ya. Uji titik kalau untuk naik turun itu ke f aksen x, jangan ke fungsi aslinya. Jadi kita menghitung f aksen 0. Masukkan ke turunannya yang sini ya. Berarti min 45 itu kurang dari 0. Nah, ini berarti turun nih, min ya. Ini turun. Yang ditanya turun aja, ya udah ini aja gitu kan. Nah, berarti interval turun itu adalah dari min 3 sampai 5. Nah, kemarin saya koreksi, ada yang di sini dikatakan turun tapi tandanya plus. Plus itu naik. Plus itu kan positif ya. Jangan dibolak-balik. Jadi kalau turun itu negatif. Jadi kalau f aksen x ketemu min 3, nah itu saat turun tuh. Minus ya. Minus, jangan plus. Jadi beda ya, bedakan tanda plus sama min. Jadi nggak usah dikasih keterangan, plus itu pasti naik. Nggak usah plus itu turun, ya salah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ingat, plus itu untuk naik, min itu untuk turun. Jadi nggak usah dikasih keterangan, orang udah tahu kalau min itu berarti turun kalau tentang gradien ya. Oke, kemudian ini jawaban yang A. Jawaban yang B yang ditanya titik stasioner dan jenisnya. Nah, ini adalah pembuat stasioner. Pembuat stasioner. Pasti nyambung. Maka nggak usah dikerjakan sekali lagi. Ya udah, kita langsung hitung nilai stasioner. Nilai stasioner berarti saat X-nya sama dengan 5, masukkan ke fungsi asli ya. Masuk ke fungsi asli. Kalau mencari nilai berarti F5. Jadinya adalah 5 pangkat 3, min 3 kali 5 kuadrat, min 45 kali 5, plus 21 gitu ya. Ini ketemunya berapa? Minus berapa? 154 ya? Kalau nggak salah sih. Nah, kemudian untuk X sama dengan min 3. Ini juga substitusi ke fungsi aslinya. Berarti min 3 pangkat 3, min 3, min 3 pangkat 2, min 45 kali min 3, tambah 21 sama dengan, ini plus nih kayaknya, 102 kayaknya ya. Nah, kemudian titik stasioner. Titik stasioner itu adalah 5, min 154 dan min 3,102. Nah, jenisnya. Jenis stasioner. Ini dari sini kita udah nampak nih, ini pasti minimum karena lebih kecil ya. Ini pasti maksimum. Nah, ya udah berarti titik balik maksimum itu ada di min 3,102. Nah, kemudian titik balik minimum di 5, min 105. Itu aja teman-teman. Jelas? Jadi kalau kalian mau mencari plus minus di garis bilangan, uji titik ke f aksen x. Oke, jangan ke fx. Fx itu untuk mencari nilai stasioner. Paham ya, teman-teman ya? Jangan di tukar-tukar, nanti beda jadinya hasilnya.
Oke, kemudian kemarin beberapa menghitungnya nggak teliti ya, gitu ya. Pakai kalkulator kan bisa. Oke. Apakah ada pertanyaan nomor ini, teman-teman? Silakan yang belum paham nomor ini. Jelas ya? Oke, yang ini sih mayoritas benar, cuman ada bagian-bagian kecil yang tidak teliti. Oke, saya lanjutkan. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus, kita pindah ke nomor 7. Nah, ini dia kalian yang banyak salah. Yang benar cuma berapa persen. Jadi baca soal yang teliti ya teman-teman ya. Untuk memproduksi X unit barang, oh X-nya barang. Per hari nggak usah dibaca. Karena X-nya adalah unit barang ya. Kemudian diperlukan biaya. Nah, ini bla 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 rupiah, titik. Oh, nggak ada kata-kata per unit. Berarti ini artinya biaya total. Oke, nah kita tulis biaya total. BX adalah X pangkat 3 min 450 X kuadrat plus 37.500 X. Oke, rupiah satuannya. Oke. Tentukan banyaknya barang yang harus diproduksi per harinya agar biaya akan menjadi minimum. Nah, ini kata-kata stasioner. Nempel di apa? Dia mengikuti persamaan apa? Persamaan biaya. Apakah biayanya diikuti per unit? Enggak. Berarti ini artinya biaya total. Oh, dia menanyakan biaya total yang minimum. Berarti ya sudah, ini biaya total. Langsung aja kita turunkan agar biaya minimum, maka B aksen X yang sama dengan 0, jangan dibagi X dulu ya, kecuali nanti di soalnya ditanyakan adalah agar biaya per unit menjadi minimum. Nah, baru kalian bagi X dulu, itu kayak di contoh soal di modul nomor 13 ya, teman-teman ya. Ini langsung turunkan, berarti 3X kuadrat min 900X ditambah 37.500. Nah, ini yang sama dengan kan 0. Kemudian dibagi 3 bisa nih. X kuadrat min 300X ditambah 125 ya. Sama dengan 0. Nah, kita faktorkan sekarang. Dikali ketemu 125. Ditambahin 30. Berarti 5 sama 25 ya. Tapi 0-nya 2. Nah, ini plus berarti min. Nah, kita dapat X-nya 50 sama X sama dengan 250. Nah, teman-teman, jangan langsung pilih X-nya 50 nih jawabannya, belum tentu gitu kan. Jawabannya pasti 250. Ya, harus ditunjukkan dulu ya kenapa kalian memilih 50 atau 250. Kalian mayoritas pakai uji turunan kedua, kalian mengikuti yang di modul gitu ya, boleh. Tapi kalau bingung, pakai garis bilangan aja, lebih mudah garis bilangan. 50, 250, uji titik, 0. 0 di sebelah sini. Uji ke B aksen X. Nah, berarti B aksen X-nya plus ya di sini ya. Nah, B aksen 0 itu jawabannya adalah 37.500. Berarti lebih besar dari 0. Berarti ini plus. Ini min, ini plus. Begitu ya. Nah, plus artinya naik. Min itu turun. Nah, ini batasnya di 50 sama 250 ya. Kemudian di sini plus. Nah, kalau habis plus kemudian min, pasti terjadi bukit nih. Karena bukit berarti 50 itu membuat maksimum. Nah, karena ini turun kemudian naik, berarti terjadi cekungan di sini lembah. Berarti 250 membuat minimum. Nah, berarti agar biayanya minimum, kita harus produksi 250 unit barang. Gitu ya. Agar biaya minimum, maka harus
memproduksi 250 unit barang. Nah, begitu. Kalau pakai uji turunan kedua gimana, Bu? Cari B double aksen X ya. Nah, tadi yang sudah kita turunkan ini, kita turunkan sekali lagi. Berarti 6X min 900 ya. Nah, catatannya adalah gini. Jenis stasioner akan maksimum jika B double aksen A itu kurang dari 0. Nah, di mana A adalah pembuat stasioner ya. Pembuat stasioner. Nah, jika B double aksen A itu lebih besar dari 0, justru ini minimum ya. Terjadi minimum. Jadi lawannya. Nah, kenapa saya tidak menjelaskan saat kemarin itu tidak menjelaskan pakai uji turunan kedua? Karena di sini kebalik. Saya takut kalian mengikuti kalau lebih kecil berarti minimum, lebih besar maksimum gitu. Saya takutnya kalian terbalik begitu ya. Maka saya skip di uji turunan kedua karena lebih mudah pakai gambar garis bilangan gitu ya, naik turun karena interval kemonotonan itu juga pasti membutuhkan garis bilangan, jadi supaya dia satu paket aja. Jelas ya teman-teman ya? Apakah ada pertanyaan? Jadi jangan terkecoh oleh kalimat, pahami kalimatnya dengan baik ya. Jadi persamaan yang ada di soal ini sudah semuanya sudah total atau masih per unit? Masih per X. Kalau masih per X, berarti harus dikali X dulu untuk dapat totalnya. Kemudian petunjuk stasionernya, max min-nya, itu mengikuti persamaan apa? Persamaannya kalian harus bacanya teliti. Biayanya total atau biaya per X. Kalau dia minta biaya per X, baru di persamaan awalnya kalau biaya total berarti harus dibagi X dulu. Gitu, urutan kerjanya. Tapi kalau udah biaya total, sudah sama. Kalau sudah sama jangan dibuat beda, nanti jadi nggak nyambung, nggak ketemu. Itu ya teman-teman ya, paham ya? Jadi nanti pas remedial jangan sampai balik lagi ke kemarin pemahamannya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Nomor berikutnya. Nah, ini banyak yang tapi ada yang keliru sedikit di sini. Grafik fungsi, tapi belum tentu nanti uraian muncul yang seperti di uraian ini lagi gitu ya. Jadi dari yang soal PG juga dipelajari. Grafik fungsi ini hanya turun. Nah, ini kemonotonan, ya udah turunkan aja f aksen X sama dengan 3x kuadrat plus 2ax plus b. Nah, karena turun kurang dari 0. Ini nggak ada tandanya, ini juga nggak apa-apa. Kemudian perhatikan ini berasal dari garis bilangan min 1 sampai 5 gitu ya. Nah, ini min. Nah, ini artinya kalian dapat X-nya min 1 sama X-nya 5 gitu kan. Ini dimasukkan ke bentuk pemfaktoran nih. Kalau min berarti di sini plus 1. Ini berarti lawannya min 5. Nah, kemudian kali pelangi ya. X kuadrat min 4X min 5. Nah, ini karena turun ya. Nah, perhatikan teman-teman. Ini dan ini dia harus sama. Ini harus disamakan. Samakan. Caranya gimana? Oh, ini ada 3x kuadrat. Ini kok cuma 1. Berarti ini harus dikali 3 gitu ya. Jadi 3x kuadrat min 12x min 15 kurang dari 0. Nah, sekarang udah sama nih. 3x kuadrat plus 2ax plus b kurang dari 0. Nah, dari sini terlihat bahwa ini 3x kuadrat udah benar. Oke.
Yang ini belum sama nih, berarti 2A sama dengan min 12. A-nya berapa? Min 6. Kemudian min 15 sama dengan B. Oh, berarti B-nya min 15. Ditambah, udah jadi min 21. Gitu ya, teman-teman ya. Atau kalau kalian mau substitusi, ya substitusi ke F aksen ya, karena ini adalah pembuat stasioner. Pembuat stasioner. Artinya apa? F aksen X sama dengan 0. Ya udah, X ini kalian substitusi ke turunannya, nilainya harus 0. Dari situ kalian harus eliminasi. Itu jelas ya, teman-teman ya. Ini saya perbaiki bagian yang kemarin ada yang eliminasinya juga nggak teliti, ada yang nggak teliti, teman-teman ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Enggak ya? Apakah masih ada yang mau bertanya tentang soal-soal ini? Enggak ya? Saya tutup ya. Oke.